Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah cuman kamu yang bisa menyembuhkan pedih dan rindu di hatinya. Cuma kamu yang bisa menyembuhkan pedih dan rindu di hatinya. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskannya bahwa pembaca untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram ya untuk personal reading. Yuk kita lihat dulu, ada energi apa dari seseorang yang pedih ya, yang pedih hatinya dan rindu, cuman kamu yang bisa sembuhin. Ada energi doubt, oke. Ada energi penuh dengan keraguan ya. Mungkin ini yang menjadi inti utama dari masalah yang ada di antara kalian. Banyak sekali keraguan, banyak sekali ketidakyakinan ya. Mungkin dia seperti ragu, nggak yakin apakah memang harus kamu yang dipilih, apakah kamu the one yang selama ini dia cari gitu ya. Dan di satu sisi kamu juga mungkin ada keraguan dan ketidakyakinan gitu ya. Apakah memang harus memperjuangkan orang ini atau tidak? Apa hubungan ini masih bisa dilanjutkan? Apakah hubungan ini ada masa depan dan sebagainya? Kekhawatiran, keraguan, ketidakyakinan inilah yang mungkin menjadi energi besar dalam hubungan kalian ya. Keraguan itu membawa energi indecision, energi seperti tidak yakin atau tidak jelas dengan suatu keputusan ya. Kamu mungkin berdiri dengan orang yang dualitas. Dualitas itu bisa saja berbagi hati, berbagi keputusan, di antara nggak yakin, berubah-berubah, keputusannya, pemikirannya. Hari ini ngomong M, besok ngomong Z gitu ya. Dan mungkin sekali ya, keraguan-keraguan ini juga karena tidak adanya kepastian atau ketidaksiapan dalam banyak hal ya teman-teman. Honesty. Nah, ada masalah tentang kejujuran dalam hubungan ini. Mungkin saja kamu berdealing dengan seseorang yang belum sepenuhnya mau terbuka, belum sepenuhnya mau menceritakan apa adanya, berbicara jujur mungkin soal situasi dan keadaannya, sehingga membuat hubungan ini menjadi bertambah sulit ya. Karena tidak adanya kejujuran di sana ya teman-teman. Jadi kamu berdiri dengan situasi yang kamu mengharapkan ada kejujuran dan keterbukaan, dan saat mungkin orang ini itu sulit untuk jujur dan terbuka. Kamu berdiri dengan seseorang yang pride ya, harga dirinya tinggi ya, mungkin dia ego, dia mungkin sekali tidak mau mengalah gitu ya. Selalu dia mengutamakan dirinya dia dan pemikirannya dia. Nah ini yang bisa mungkin menjadi juga alasan hubungan kalian itu penuh dengan komplikasi ya. Tapi saat ini juga ada energi regret, ada energi penyesalan ya. Mungkin dia menyesal atas apa yang dia lakukan sama kamu, menyesal betapa egonya dia, betapa kerasnya dia, betapa dia nggak jujur sama kamu ya. Ada energi denial. Dia mencoba untuk denial, mencoba untuk memungkiri, mencoba untuk tidak mengakui bahwa sebenarnya dia itu punya perasaan sama kamu, dan sebenarnya dia itu ada energi takut kehilangan kamu ya. Karena semakin kesini nampaknya pemikiran dia semakin terbuka bahwa dia itu sangat butuh kamu ya, dan bahwa dia sebenarnya sangat takut kehilangan kamu. Karena ada energi loneliness. Orang ini merasakan energi kesepian. Ada energi di mana dia merasakan dia butuh kamu, ya. Dia butuh kamu support dia butuh kamu nemenin dia. Karena di sini ada energi kesendirian dan kesepian yang sangat mendalam. Dia butuh seseorang yang menemani, menyupport, mendukung ya. Karena memang cuman kamu yang punya energi acceptance, kamu yang paling bisa membuat dia merasa nyaman, merasa diterima, merasa kamu berusaha untuk menerima dia apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan dia. Dan semakin kesini sepertinya dia tidak bisa memungkiri lagi bahwa ada energi kerinduan, ada energi merasa bersalah ke kamu ya.
Karena ada energi relationship, artinya sangat mungkin banget hubungan ini sangat-sangat terkoneksi, sangat-sangat terhubung ya. Dan dia merasakan hubungan koneksi dan terhubung itu sangat istimewa sama kamu ya. Dan sekarang ada energi fear. Satu, dia mungkin sangat takut kalau dia harus kehilangan kamu. Dia takut menyesal karena telah mengambil keputusan yang salah. Mungkin dia ego, mungkin dia nggak mau ngalah. Jadi dia itu karena ketika ada perdebatan nggak mau ngalah sama kamu, ya. Dan saat ini mungkin banget dia juga dalam situasi ketakutan, banyak kekhawatiran, ya. Khawatir soal kamu, soal masa depan. Orang ini berpusar dengan energi merasa bersalah, ya. Dia merasa bersalah, merasa kesepian, kepikirannya cuman kamu, itu yang membuat jadi energi kuat, di mana ya dia merasakan cuman kamu memang yang bisa untuk menjadi energi penyembuh untuk dia. Ada energi abundance. Saat ini abundance ya, itu sedang mengalami situasi keuangan, mengalami situasi yang sedang kurang baik ya, keuangan dia mungkin ya. Dan dia merasakan salah satu sumber keberkahan dia itu ada di kamu, teman-teman, ya. Dan sekarang ada energi grief. Orang ini baru saja mungkin mengalami situasi finansial yang gak baik, kehilangan mungkin banyak aset, kehilangan banyak uang, dan saat ini juga sedang bersedih. Kenapa? Karena juga mungkin dia merasa dia kehilangan kamu, ya. Kamu mungkin menjaga jarak dari dia. Ada energi humor. Dia kehilangan segala tawa, ya. Dia kehilangan segala tawanya dia. Sumber kebahagiaan dia ada di kamu. Kamu bawa banyak kebahagiaan buat dia. Dan kamu membawa energi balance buat dia, teman-teman. Energi keseimbangan gitu ya. Kamu mengisi, kamu mungkin saja sosok yang sangat berbeda dari dia, tapi justru membawa energi keseimbangan, ya. Misalnya dia adalah orang yang sangat ceroboh, kamu lebih cenderung berhati-hati, ya. Dia sebagai orang yang mungkin lebih banyak bicara, kamu lebih banyak diam, ya. Dan selanjutnya ya. Kita lihat siapa orang ini. Teman-teman, orang ini adalah energinya adalah seseorang yang selalu berusaha mencari jawaban, ya. Orang yang senang untuk memegang kontrol itu juga bisa ya. Oke. Dan orang ini memang orang yang peragu, orang yang gak yakin, penuh dengan clouds. Kunci utamanya dia itu memang dia itu penuh kekhawatiran, gak yakin, ya, pesimis, insecure. Oke. Ada energi flowers ya. Orang ini sebenarnya orang yang romantis ya, orang yang juga senang memberi ya, tapi penuh dengan kekhawatiran. Ada energi tower ya. Orang ini itu mungkin saja kesepian, suka menyendiri, ada yang introvert ya. Dan saat mungkin banget ya, kekhawatiran atau kegalauan ini membuat dia menarik diri untuk memilih sendirian, teman-teman. Ya. Karena dia itu keras ya, dan sangat mungkin banget bekerja yang berhubungan dengan publik ya, misalnya kerja di tempat umum atau dia kerjanya ketemu sama banyak orang gitu ya. Dan mungkin banget pertemuan di antara kalian itu mungkin saja jarang terjadi. Oke. Selain ada masalah kekhawatiran dia, kita coba lihat ya, ada masalah apa lagi dalam hubungan ini yang membuat dia tidak yakin, membuat dia ada kesombongan. Selain itu ada apa lagi? Ada sun, balik lagi diperkuat ya pembacaannya. Ada masalah ego di sini, masalah dominansi. Jadinya dia mungkin banget gak mau ngalah ya, mau ngontrol, mau ngatur gitu ya. Ada energi anchor ya, itu ya, energi ketidakjelasan dan ketidakpastian yang sangat kuat. Tuh. Energi kepastian perasaan itu yang mungkin saja kamu berdiri dengan seseorang yang moody, berubah-berubah hati dan pikirannya, ketika ada masalah banyak menarik diri gitu ya. Nah, sekarang kenapa cuman kamu yang bisa untuk menyembuhkan kerinduan dan segala kerinduan dan juga segala rasa sakit yang sedang dialami mungkin karena jauh dari kamu. Kita lihat kenapa ya. Ada energi seperti apa. Yang pertama, ada energi trust.
Ternyata teman-teman, semakin kesini ada energi cinta kamu, energi sayang kamu, vibrasi kamu itu yang sampai ke dia, yang membuat dia itu ngerasa trust, atau ngerasa yakin, atau ngerasa percaya, atau ngerasa nyaman ketika sama kamu gitu ya. Jadi kayak energi kamu tuh yang bisa mengukuhkan dia, energi kamu yang bisa menguatkan dia untuk jadi yakin gitu loh. Tadinya dia ragu, tapi dengan kamu dia jadi perlahan-lahan tuh penuh dengan keyakinan. Dan secara keuangan dan karir, ini kan finance dan karir ya. Secara keuangan dan karir, dia banyak merasakan keuangan dan karir sama kamu itulah yang bisa membawa kestabilan. Kamu banyak berefek sama situasi keuangan dan karir dia ya. Mungkin kamu selama ini menjadi pendukung, kamu selama ini jadi penolong, kamu juga kasih support, kasih nasihat, kasih masukan ya. Ada energi release your ex ya. Dan kamu itu yang bisa loh ngebuat dia untuk meninggalkan masa lalunya. Jadi orang ini mungkin saja sebelumnya masih banyak kecantol sama masa lalu ya, dan gak bisa move on, dan kamu bisa energinya itu membantu dia melepaskan masa lalunya dia ya teman-teman. Keep an open mind, kamu juga seperti membuka pikirannya dia ya. Tadinya dia tuh punya banyak kekeras kepalaan, punya banyak hal-hal yang sulit untuk dimengerti, tapi kamu bisa membantu dia untuk membuka pikirannya dia ya. Terus kamu juga membuat dia itu seperti ingin tahu soal kamu lagi, getting to know each other ya. Jadi dia merasa tadinya itu dia nggak peduli, cuek gitu ya. Kamu itu banyak membuat dia ngerasa dia masih mau tahu soal kamu ya. Dan ada energi dia itu, kalau Sora lihat ya, banyak yang mengalami mungkin dalam keluarganya ya, latar belakangnya itu banyak mengalami masalah ya, latar belakang masalah keluarga. Jadi mungkin banget dia punya banyak luka dengan inner child, dengan keluarganya, sehingga dia itu juga punya banyak kekecewaan, punya banyak kepesimisan soal hubungan dan masa depan. Dan kamu bisa membawakan kepada dia energi di mana dia itu jadi terlembutkan hatinya. Kamu membawa energi healing untuk dia bisa belajar melepaskan masa lalunya dan memaafkan ya teman-teman. Realignment. Dengan kamu energi dia seperti terfokuskan kembali ya. Dia itu jadi banyak belajar perspektif baru, sudut pandang baru ya. Karena kamu punya energi manifestasi yang kuat. Orang ini sangat mungkin datang ke kamu setelah ada manifestasi kamu yang kuat ya. Kamu menarik energi dia jadi nyata ya. Dan kamu juga menjadi seseorang yang meyakinkan dia adanya manifestasi ya. Ada energi rilis. Ketika kamu sudah memasrahkan dan sudah mengikhlaskan orang ini, justru orang inilah merasakan energi yang kuat dari kamu ya. Ada self awareness, ada energi kesadaran. Kamu membawa dia tuh kepada energi kesadaran, energi menyadari apa sih yang selama ini sudah dia lakukan, apa sih kesalahan dia, apa sih kekurangan dia gitu ya. Karena kamu menjadi energi creativity, kamu banyak memberikan dia ide, banyak memberikan dia dukungan, ya. Dan kamu juga mendorong dia untuk ngasih keputusan yang jelas, ya. Kamu tuh energinya membuat dia yakin dengan keputusannya, dan ada energi awakening. Kamu punya energi penyadaran, jadi dia tuh banyak menyadari ya soal koneksi kalian itu seperti apa, bagaimana selama ini dia perasaannya sama kamu, tuh kan recognitions. Akhirnya dia menyadari dia punya koneksi yang istimewa sama kamu. Ada energi koneksi yang kuat ya. Ada energi koneksi true love, cinta sejati yang dia rasakan sama kamu. Makanya kerinduannya sangat-sangat besar ya, karena ternyata kamu energi cinta sejati yang kini dia sadari gitu loh. Setelah waktu yang sudah berlalu, worth waiting for. Kamu telah lama menunggu mungkin orang ini bergerak, manifestasi gitu ya. Orang ini akhirnya tersadarkan ya, tersadarkan dan menyadari selama ini arti kamu seperti apa. Kenapa sangat kangen dan cuman kamu obatnya? Karena kamu punya energi past life relationship sama orang ini. Koneksi sama orang ini adalah koneksi yang kuat, koneksi dari past life, bukan koneksi biasa ya. Sehingga ada energi new love ya. Dia itu pingin memperbaharui cinta di antara kalian ya. Karena chemistry-nya sangat kuat. Aku tadi cuma mau ngambil yang ini, tapi keluar yang ini. Karena dia itu punya, kenapa kerinduannya sangat mendalam, ada energi chemistry yang kuat.
ya. Chemistry-nya sangat kuat dan ada energi wedding. Dia merasa sangat terkoneksi sama kamu, sangat punya relationship yang dia rasakan, ingin ke arah pernikahan sama kamu, ya. Dan itu cuma sama kamu chemistry-nya, karena past life connections-nya ini juga sangat kuat, teman-teman, ya. Energi kamu tuh banyak energi membawa pembelajaran loh untuk orang ini, ya. Tuh, ada energi kesabaran, ada energi kesabaran, ada energi declutter. Jadi orang ini tuh datang karena kesabaran kamu dan pingin declutter, pingin membereskan apa yang harus dibereskan, hal-hal yang kemarin tuh masih belum jelas, masih berantakan. Di sini pingin ada energi pemberesan, ya. Karena selama ini dia stres, ya. Dia stres dengan keadaannya, dia stres dengan hubungannya dengan kamu yang banyak masalah. Dia pingin memperbaiki semua, lepaskan yang lalu, ya. Pingin memperbaharui, ya. Ada belahan jiwa. Jadi jelas ya, orang ini merasakan dia belahan jiwa kamu, ya. Dan sama ini dia menyesali, telah ada energi deception, banyak kepura-puraan, atau sama ini menghindar kalau sebenarnya dia itu merasa kalau kalian itu adalah belahan jiwa. Nasihat buat kamu, patience, ya. Teman-teman, kamu sudah dapat petunjuk bahwa sebenarnya orang ini itu masih ada hasad sama kamu, kamu pun masih ada hasad sama dia. Energi soulmate tuh. Sinkronkan energi kamu sama energi dia, ya. Ini adalah energi yang datang ketika manifestasinya positif. Dan kamu perlu menjalankan hubungan ini dengan wisdom, dengan banyak kebijaksanaan, dengan banyak benar-benar untuk berpikir, merenung, untuk tidak menjadi ceroboh dan sebagainya. Di sini ada energi kebijaksanaan yang sangat kuat, teman-teman. Ya. Ini energi dari seseorang yang merasakan kebijaksanaan dan ada ikatan soulmate yang kuat, ya. Jadi memang kamu menjalankan ini harus ada proses kebijaksanaan. Dan sangat mungkin ketika dia datang pun kamu harus banyak memberikan dia kebijaksanaan, mengayomi, mengajarkan, karena kan dia baru proses menyadari ini semua, teman-teman. Ya, jadi dia pun masih mengolah energi yang dia dapatkan dan energi kesadaran yang dia terima gitu, ya. Untuk teman-teman kita coba lihat astrologi yang terungkap, ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Tapi untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan dengan video YouTube seperti ini, clear dan jelas, boleh banget. Silahkan di Instagram Sora, @sora_tarot, ya. Atau teman-teman di sini kepingin untuk ketemu sama Sora langsung di tarot reading meet up boleh. Terus habis itu online juga boleh. Atau mau belajar sendiri juga bisa, teman-teman, ya. Bebas mau yang mana, ya. Atau mau baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, itu juga boleh banget. Ada Aries, Taurus, Scorpio, Pisces, Virgo, Gemini, dan Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba lihat untuk alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia. Oke. T, V, M, G, Y, W, R, E, G, H, W, P, X. Aku ambil dikit lagi ya. M, H, dan G lagi. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa main ke channel Sora yang Tarot.